Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dicukupkan. Baik, saya akan absen terlebih dahulu ya. Untuk Gadis Artanti, Hadir. Istidanatul Putri, Hadir. Nurlaili Mahmuda, Hadir. Lailatul Ismi Nadira, Hadir. Zainatul Nufus, Hadir Bapak. Malika Zahra, Hadir. Binta Aslama, Hadir. Indira Ayu. Hadir. Oke, ada yang tidak masuk atau izin? Ada Mariska izin sakit. Oh, Mariska Satabila. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bakteri. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, apakah dari kalian tahu apa itu bakteri? Baik, Ismi. Bakteri ialah mikroorganisme yang bersel satu namun ia tidak memiliki inti sejati. Baik. Jawaban yang sangat luar biasa dari Ismi. Dan pernahkah kalian mengalami di lingkungan kalian itu airnya kotor, keruh dan bau dan tidak layak untuk dikonsumsi seperti itu? Pernah Bapak. Pernah ya? Dan adakah dari kalian untuk berpendapat kenapa masalah itu tidak terjadi? Baik. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izin menjawab. Jadi pernah mengalami hal seperti itu, apalagi saat ini itu terjadi di rumah saya karena sekarang adalah musim hujan yang mana intensitas curah hujan itu sangat tinggi dan terjadi berhari-hari yang menyebabkan sungai itu meluap dan airnya itu ke pemukiman warga. Salah satu yang terdampak itu di saya, yaitu airnya itu masuk ke rumah dan menyebabkan air sumur saya itu naik juga dan keruh. Nah, jadi dari air sumur yang keruh tadi itu menyebabkan tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa digunakan untuk mandi karena menyebabkan gatal-gatal juga. Nah, itu jawabannya saya. Oke. Jawabannya yang bagus banget dari Isti ya. Dan kalian pernah nggak berpikir gimana air kotor itu berdampak bagi kesehatan manusia? Ada yang mau berpendapat? Izin berpendapat Bapak. Dari penjelasan Istidanatul benar, memang sekarang kan curah hujan tinggi, air sungai itu meluap. Air sungai itu banyak mengandung bakteri karena air sungai itu banyak sampah, ada limbah rumah tangga, ada limbah pabrik, jadinya banyak terkandung bakteri. Habis itu sungainya meluap sehingga menyebabkan banyak penyakit yang timbul seperti gatal-gatal, panungun. Baik, jawabannya sangat luar biasa dari Nurlaili. Dari jawaban kalian, salah satu faktor dari pencemaran air yakni intensitas air yang tinggi, sampah-sampah, dan di dalam sampah-sampah tersebut ada yang namanya bakteri. Dan seperti yang kita ketahui ya, pada sekarang kan musim hujan yang dimana intensitas kan naik dan juga melebar atau menyebabkan banjir seperti itu karena penyumbatan oleh sampah. Oke. Dan sampah itu terdapat yang namanya bakteri seperti itu. Baik, pada air kotor itu sendiri memang terlihat biasa saja. Akan tetapi kalian pasti tahu kandungan dari air kotor itu banyak mikroorganisme. Salah satunya yaitu bakteri yang menyebabkan dampak penyakit gatal-gatal dan juga sebagai salah satu faktor pencemar air yang menyebabkan air bau, tidak dapat dikonsumsi, dan juga salah satunya yang menyebabkan gatal-gatal tadi. Nah, nanti kalian ini akan melakukan pengamatan mikroskopis. Salah satunya mengamati bakteri, gimana cara fisiknya, gimana keindahan dari bakteri itu. Kan bakteri kan nggak kelihatan ya, bukan makroskopis tapi mikroskopis. Jadi kalian akan mengamati di bawah alat mikroskop. Nah,
pada materi kali ini, jika kalian ingin menjadi seperti peneliti, profesor, itu kalian bisa mengembangkan ilmu ini lebih lanjut, yang dimana dapat memanfaatkan bakteri baik, yang dimana bakteri kan terkesan jahat biasanya. Namun dari bakteri ini bisa kalian inovasikan untuk gimana air yang di rumah kalian itu tercemar dengan menggunakan bakteri itu bisa dapat dikonsumsi. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, kalian dapat mengidentifikasi bakteri di dalam air kotor melalui pengamatan mikroskopis. Dan untuk yang kedua, kalian dapat mengetahui dan dapat menyimpulkan dampak dari bakteri pada air kotor terhadap kualitas air dan juga kesehatan. Dan untuk yang terakhir, kalian dapat menghasilkan solusi untuk pencegahan dampak negatif dari kualitas air dan kesehatan lingkungan yang disebabkan oleh bakteri. Baik. Untuk rencana penilaiannya bisa kalian baca sendiri untuk penilaian formatif dan juga keterampilan, lalu juga sikap. Baik, sebelum melanjutkan ke aktivitas selanjutnya, kita akan mengadakan pretest. Nah, bisa diakses, ini dimasukkan. Oke, udah ada satu di sini. Ayo yang lain segera ya, sebelum nanti saya mulai. Baik, sepertinya sudah semua masuk. Coba mulai ya. Iya, Pak. Dan nilai 5 mudah. Jadi sesuai yang terlihat tadi, ini mana ini menunjukkan angka 53%. Ini mana angka ini ya pengetahuan kalian masih setengah mengenai mikroorganisme ini. Jadi nanti akhir ini kita akan melakukan aktivitas selanjutnya dan mungkin itu saja. Sesuai dengan pengetahuan kalian tentang bakteri yang kita sudah bahas sebelumnya, di sini ada rumusan masalah yang sesuai dengan pengetahuan kalian tentang bakteri, yang dimana rumusan masalahnya berisi bagaimana keberadaan bakteri dalam air kotor selama musim hujan ini mempengaruhi kualitas air, apa dampaknya terhadap kesehatan manusia dan juga lingkungan, serta solusi efektif untuk mengurangi dampak negatif pencemaran air akibat bakteri tersebut. Rumusan masalah ini akan menjadi dasar kalian untuk melakukan serangkaian praktikum yang akan mengamati bakteri. Jadi di dalam praktikum nanti kalian ini akan mengamati keberadaan bakteri dalam air kotor. Kan sampel kalian ini air kotor. Dan juga kalian ini mencari tahu apa sih dampak bakteri dari air kotor tersebut terhadap kesehatan manusia. Dan juga kalian akan mencari solusi bagaimana mengurangi bakteri yang ada di air kotor tersebut agar tidak berdampak negatif kepada manusia, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke pengorganisasian peserta didik. Jadi nanti kalian akan membentuk kelompok. Nah, di sini kan ada ini ya, nanti ada 3 kelompok ya. Dan satu kelompoknya itu terdiri dari 3 orang. Yang dimana nanti di setiap kelompoknya kalian akan merumuskan hipotesis dan juga berdiskusi tentang jenis-jenis bakteri yang mungkin terdapat dalam air kotor kalian dan bagaimana bakteri tersebut mempengaruhi kualitas air dan juga solusi kalian, gimana agar solusi efektif kalian yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Dan kalian melaksanakan praktikum di bawah alat mikroskop seperti itu. Baik, ini untuk kelompoknya Bapak pilih sendiri apa kalian pilih sendiri? Pilih sendiri, Pak. Oke, pilih sendiri. Oke, kalian boleh
langsung kumpul ke kelompoknya masing-masing. Terima kasih Bapak. Baik, kita akan masuk ke pembuatan hasil karya presentasi tiap-tiap kelompok. Jadi tadi kan kalian sudah melakukan praktikum ya tentang mengamati mikroorganisme bakteri pada sampel air kotor kalian. Nah,
kalian juga sudah menyusun kan PPT dan juga hasil kalian kan sudah belum? Sudah. Jadi habis ini kita per kelompok nanti akan mempresentasikan hasil dan juga pembahasan kalian tentang air kotor yang kalian mau. Oke? Dimulai dari kelompok 1. Siapa kelompok 1 angkat tangan? Oke, di sini langsung presentasi ya. Dan yang lain juga harus menyimak. Baik, ini akan kelompok 1 duluan yang mempresentasikan. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Tapi untuk teman-teman, untuk semua teman-temannya harus diperhatikan juga ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau ada pertanyaan atau apa, bedanya di kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan Bapak. Izin membuka presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil pengamatan mikroskopis bakteri dari sampel air PDAM yang keruh. Perkenalkan, nama saya Lela Trismi Naziro. Saya Indra Putri. Dan saya Putri Nurmayuni. Baik, ini merupakan hasil dari pengamatan praktikum kami dengan sampel uji yaitu air PDAM keruh. Dapat dilihat hasilnya. Ini yang kami temukan pada mikroskop. Dampak bakteri pada kualitas air dan kesehatan dengan sampel air PDAM yang keruh, yakni air PDAM yang keruh dan berbau mungkin terkontaminasi oleh bakteri seperti Pseudomonas aeruginosa atau bahan kimia berbahaya. Hal ini bisa menyebabkan gangguan kulit, iritasi saluran pernapasan, atau bahkan gangguan pencernaan jika sampai dikonsumsi. Lalu kemudian dengan kami menemukan dampaknya dan menemukan bakteri di bawah alat mikroskop, solusi pencegahannya yakni yang pertama, memasang filter karbon aktif di rumah untuk menghilangkan bau dan kotoran. Yang kedua, melaporkan masalah air PDAM kepada pihak pengelola agar segera dilakukan tindakan perbaikan. Dan yang ketiga, memasak air sebelum digunakan untuk minum atau memasak. Terima kasih. Sekian, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Saya serahkan kembali ke Bapak. Baik, beri tepuk tangan yang mana dulu. Baik, ini tadi sampelnya air PDAM. Ini secara keseluruhan sudah bagus, bisa dicontoh juga. Kalian juga nanti, jadi dari pengamatan praktikum sudah menemukan solusinya juga, nama bakterinya apa dan dampaknya apa. Baik, silakan untuk kembali untuk kelompok 1. Terima kasih. Oke, selanjutnya kan tadi udah melihat presentasi dari kelompok 1 dan selanjutnya akan lanjutkan untuk kelompok 2. Silakan. Dipersilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kalian. Baik, terima kasih Bapak. Izinkan membuka presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil pengamatan mikroskopis bakteri. Saya Nurlayuni Mahmudah. Saya Ariana Kanisatati. Saya Zawa Bibianita. Baik, berikut merupakan mikroorganisme yang ditemukan pada sampel air keruh, yaitu dari air banjir. Kemudian selanjutnya dampak bakteri pada kualitas air dan kesehatan. Dari air banjir ini biasanya terkontaminasi bakteri seperti Salmonella, Vibrio cholerae, dan virus lainnya. Hal ini dapat menyebabkan penyakit serius seperti kolera leptospirosis atau infeksi kulit. Air banjir juga mengandung limbah rumah tangga dan kotoran yang membahayakan lingkungan. Kemudian solusi pencegahan dari bakteri yang ada pada sampel air keruh dari air banjir ini yaitu dengan menghindari kontak langsung dengan air banjir tanpa perlindungan seperti sepatu bot atau sarung tangan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Kemudian setelah terjadi banjir, dilakukan penyemprotan disinfektan di area terdampak dan membersihkan sumber air yang mungkin terkontaminasi. Mungkin dari Bapak ada tanggapan? Overall udah bagus. Boleh tutup? Baik, terima kasih Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, tadi kan kita udah menyaksikan dari presentasi dari kelompok 2 dan sekarang adalah kelompok yang terakhir yakni kelompok 3. Untuk kelompok 3 silakan berdiri dan maju untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan kalian. Baik, untuk teman-teman semuanya mohon didengarkan karena ini kelompok yang terakhir dan untuk kelompok 3 boleh mempresentasikan hasil pengamatan. Silakan. Baik Bapak, terima kasih. Baik, di sini kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil pengamatan mikroskopis bakteri kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Zainab Nufus Alivia, Dan saya Mas Elzamani. dan saya Ciatul Fani Tulandari. Di sini kami menggunakan sampel air sumur yang keruh dan kotor. Untuk hasilnya kami mendapatkan hasil seperti ini. Lalu dampak bakteri pada kualitas air dan kesehatan. Air sumur yang keruh dan kotor kemungkinan besar mengandung bakteri seperti E. coli atau Clostridium. Hal ini membuat air tidak layak dikonsumsi karena dapat menyebabkan penyakit seperti diare, tifus atau infeksi pencernaan lainnya. Lalu di sini juga ada solusi pencegahannya. Yang pertama, membersihkan sumur secara rutin dan melapisinya dengan semen agar bakteri dari tanah tidak masuk. Yang kedua, menggunakan filter air khusus untuk menyaring partikel kotoran dan bakteri. Lalu yang ketiga, melakukan klorinasi atau memasak air hingga mendidih sebelum digunakan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Mungkin untuk Bapak ada tambahan? Oke, untuk dari kelompok 3 ini sendiri ini udah seperti kelompok-kelompok sebelumnya udah bagus sekali dan ada tambahan. Mungkin boleh ditutup. Baik, terima kasih Bapak. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi saya sudah menyaksikan presentasi dari kalian yang sangat luar biasa. Apresiasi untuk diri sendiri terlebih dahulu. Saya melihat kalian ini sudah paham dari materi bakteri ini sendiri. Jadi kalian juga paham apa kandungan bakteri dari sampel air kotor kalian masing-masing dan juga dapat mengidentifikasi jenis bakteri yang ada terkandung juga. Dan juga kalian juga memberikan solusi yang sangat solutif juga. Tapi untuk solusinya ada beberapa yang kurang efektif atau kurang terperinci seperti itu. Contohnya tadi pada sampel air sumur yaitu dengan menggunakan filter. Filternya ini filter seperti apa? Lebih spesifik lagi. Dan juga untuk yang air banjir tadi juga air banjir yang kotor itu juga harus ditambahi dengan kita mencuci tangan ketika kita sudah beraktivitas di air banjir tadi. Dan juga masih banyak yang untuk yang lainnya sudah cukup bagus menurut saya untuk solusi dari kalian seperti itu. Dan untuk kesimpulannya saya kembalikan ke kalian gimana untuk pembelajaran kali ini. Ada yang mau menyampaikan? Baik, adakah dari kalian yang dapat menyimpulkan pembelajaran dari awal hingga saat ini pada materi bakteri ini yang bisa atau yang mungkin berkenan bisa angkat tangan? Oke, Isti, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dapat saya simpulkan dari awal tentang kita membentuk kelompok, terus kemudian membahas tentang sampel apa saja yang kita cari, yang akan kita bawa, kemudian kita melakukan pengamatan dan kita menemukan hasil dari masing-masing sampel uji itu memiliki berbagai jenis bakteri dan memiliki dampak penyakit yang berbeda-beda pada setiap sampel uji untuk kesehatan kita. Kemudian kami juga sudah menemukan solusi dari masing-masing bakteri tersebut, kemudian masing-masing solusi dari permasalahan air kotor tersebut, dan juga kami sudah memahami tentang semua materi dari bakteri, kemudian cara pencegahan, dan kita menjadi lebih memahami bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesadaran diri untuk selalu tetap bersih dalam kondisi apapun. Seperti itu. Baik, penjelasan atau kesimpulan yang sangat bagus sekali dari Isti. Beri tepuk tangan untuk Isti. Terima kasih
Kristi sudah menyimpulkan pembelajaran bakteri pada sesi kali ini. Nah, kita sudah di penghujung materi, dan sebelum kita mengakhiri materi, kita akan melakukan yang namanya post test, yang untuk mengukur pengetahuan kalian tentang bakteri. Anak-anak, ini untuk kuisnya bisa diakses untuk post test kali ini. Baik, ini adalah urutan yang menang, yaitu Laila dan Rizky. Oke, kita lihat. Wah, sangat hijau-hijau sekali ya di sini. Jadi kalian sudah memahami materi tentang bakteri ini. Oke, mungkin segitu saja pembelajaran tentang bakteri pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan berbeda materi lagi. Ini udah di penghujung materi pembelajaran. Mungkin kalau misalnya ada Bapak ada kesalahan kata, perbuatan, maksudkan. Sekian materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Silakan pulang ya. Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan, jangan mampir-mampir. Nanti orang tuanya marah.